Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan SIAPSBANK atau Sistem Informasi Pelayanan PBG dan SLF Bangunan Gedung di Kabupaten Banjarnegara. Nah, di dalam SIAPSBANK di sini terdiri dari beberapa menu utama yang ada di depan. Ketika SIAPSBANK tersebut diakses, maka tampilan utamanya adalah seperti ini. Nah, di dalam tampilan utama di sini ada beberapa menu, yaitu yang pertama ada home, ada informasi, ada perizinan, di mana di dalam perizinan terdapat submenu yaitu PBG dan SLF. Nah, yang pertama di sini adalah home. Di dalam home di sini akan menampilkan slide dari SIAPBANK, dan di dalam tampilan utama di sini terdapat dua tombol besar, yaitu pemohon baru dan pemohon lama. Pemohon baru di sini diasumsikan adalah pemohon yang akan meminta surat, baik itu untuk PBG maupun untuk SLF, yang belum mempunyai akun atau mempunyai user di SIAPSBANK ini. Sedangkan pemohon lama adalah pemohon yang sudah mempunyai akun dan bisa langsung untuk mengajukan permohonannya. Oke, sebelum nanti masuk ke ini, kita akan menjelaskan dulu tentang menu yang lain. Menu yang lain di dalam SIAPSBANK di sini yang selanjutnya adalah informasi. Di dalam informasi di sini akan menampilkan data-data atau informasi tentang PBG ataupun SLF, persetujuan bangunan gedung maupun SLF. Jadi di tampilan front end-nya di sini nanti akan muncul informasi tentang PBG dan SLF tersebut. Ini jadi PBG. Kalau kita mau lihat informasi PBG, kita klik PBG di sebelah kiri ya. Terus yang SLF berarti di bawahnya, di sebelah kiri juga nanti akan menampilkan informasi tentang SLF atau sertifikat layak fungsi. Ini untuk menu informasi. Jadi di depan pengunjung dapat melihat informasi tentang PBG maupun SLF. Terus selanjutnya adalah perizinan. Di dalam perizinan di sini ada dua, yaitu PBG dan SLF. Kalau kita klik PBG, maka akan menampilkan informasi tentang perizinan untuk PBG. Nah, di dalam PBG di sini dibagi menjadi dua, yaitu bangunan baru atau bangunan existing. Di sini nanti akan ditampilkan syarat-syarat untuk permohonan perizinan untuk PBG maupun SLF. Di sini nanti syarat-syaratnya akan ditampilkan dan berbeda antara bangunan baru dan bangunan existing. Terus submenu selanjutnya di dalam perizinan adalah SLF. SLF atau sertifikat layak fungsi di sini dibagi menjadi dua sama, yaitu SLF tentang bangunan gedung dan SLF existing, bangunan existing. Jadi ini yang membedakan nanti bagaimana syarat-syarat untuk pengajuan SLF tentang bangunan baru ataupun bangunan existing. Nanti informasinya akan muncul di sini. Oke, itu info menu-menu yang ada di home atau di depan. Untuk home, untuk menu home atau menu awal, yaitu ada pemohon baru dan pemohon lama. Di sini kita akan coba untuk praktekkan bagaimana langkah-langkah untuk mengajukan perizinan, baik itu PBG maupun SLF. Oke, kita coba untuk pemohon baru dulu. Ketika kita klik pemohon baru, maka akan muncul formulir registrasi atau pendaftaran untuk masuk ke dalam sistem. Nah, untuk masuk ke dalam sistem registrasi pendaftaran itu dibutuhkan nick, terus password dan nama lengkap.
Jadi kita hanya mengisi 3 komponen ini saja, nick, password, dan nama lengkap. Nah, yang perlu diingat adalah nick dan password. Nick di sini itu disesuaikan dengan nomor induk kependudukan kita sebagai pemohon, harus sesuai karena nanti akan dicek untuk berkas-berkas permohonannya. Ini saya contohkan seumpama seperti ini. Terus password, kita masukkan passwordnya. Terus nama lengkap seperti ini. Jadi kita masukkan nick, password, dan nama lengkap. Yang perlu benar-benar diingat adalah nick dan password. Kalau nick kita bisa lihat di KTP kita, password silakan Anda isi yang kira-kira mudah untuk diingat. Nah, kalau sudah diisi semua, kita klik daftar. Nah, ketika diklik daftar nanti akan muncul pesan registrasi sukses, silakan login dengan menggunakan nick sebagai username. Kita klik OK. Maka akan muncul tampilan loginnya. Jadi setelah mendaftar nanti bisa langsung ke login. Baik, itu untuk pendaftaran. Itu untuk pemohon baru. Nah, bagaimana pemohon lama yang sudah mempunyai username dan password? Jadi langsung klik pemohon lama. Ketika klik pemohon lama, maka otomatis akan muncul di form login. Sama seperti pemohon baru yang setelah selesai melakukan pendaftaran atau registrasi. Nah, kita tadi sudah mendaftar ke sistem dengan nick dan password dan nama lengkap yang sudah kita isikan. Kita coba untuk login ke sistem atau masuk ke sistem SIAPSBank di sini. Kita masukkan username-nya. Username-nya adalah nick tadi ya. Jadi satu orang hanya mempunyai satu akun saja karena dibatasi oleh nick. Terus masukkan passwordnya. Ketika sudah mengisi nick dan password, kita klik login. Nah, ketika klik login, ketika username dan password benar, maka akan muncul dashboard seperti ini. Untuk pemohon baik baru maupun lama akan mempunyai dashboard yang sama dan akan menampilkan data sesuai dengan data pribadi sendiri. Jadi tidak mungkin akan tercampur dengan data permohonan orang lain. Nah, di dalam dashboard di sini itu ada beberapa menu, yaitu ada home, ada data PBG, ada data SLF. Home di sini nanti akan menuju ke tampilan depan ini seperti ini. Nah, kalau data PPG di sini ini akan menampilkan data-data permohonan untuk PPG kita sesuai dengan akunnya masing-masing. Nah, ketika klik data PPG nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi sebelah kiri untuk menu, sebelah kanan untuk konten display untuk menampilkan dari tiap menunya. Di sini data PPG nanti akan ada tombol tambah di sini. Jadi kalau Anda mau mengajukan permohonan untuk PPG, silakan klik tambah di sini. Terus di bawahnya ada tabel-tabel dan disinilah nanti data-data yang akan kita ajukan nanti akan masuk ke sini. Nah, ini posisinya kosong karena kita masih baru dari pemohon baru tadi. Nah, langsung saja kita akan coba untuk menambah permohonan untuk PPG. Kita klik tambah. Nah, ketika klik tambah, maka akan muncul form pertama seperti ini. Jadi ada jenis bangunannya, ada jumlah lantainya, ada luasnya. Jenis bangunannya di sini ada baru dan existing atau existing, nanti pilih salah satu. Jumlah lantainya itu 1 lantai, 2 lantai, atau lebih dari 2 lantai.
luasnya sampai dengan 100 meter, jadi di bawah 100 ke bawah 90, 80 dan seterusnya, atau luasnya adalah 100 sampai dengan 500 meter persegi atau lebih dari 500 meter persegi. Jadi ketika kita mengisi form untuk permohonan PBG, pastikan bahwa jenis bangunan atau jenis tanah yang akan kita mohonkan itu harus sesuai dengan karakteristik ini, karena nanti akan berhubungan dengan syarat-syaratnya, karena setiap spesifikasi bangunan itu berbeda syarat-syaratnya. Ini saya contohkan jenis bangunannya baru, jumlah lantainya seumpama 2 lantai, luasnya adalah antara 100 sampai dengan 500 meter persegi. Kalau sudah diisi, kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, maka akan muncul form pertama di sini, yaitu adalah data pemohon atau pemilik, detail dari pemiliknya. Seumpama di sini nama pemohonnya seumpama nama, kita isi alamatnya seumpama nicknya tadi, terus nomor telepon, nama perusahaan, jabatannya semua seperti ini, nomor telepon perusahaannya. Terus kita pilih kelurahan desanya. Nah, di dalam kelurahan dan desa di sini akan muncul nama desa atau nama kelurahan plus nama kecamatannya. Cuma seperti ini. Setelah kita isi semua untuk data pemohonnya atau pemiliknya, kita klik lanjut. Setelah klik lanjut, maka akan ditampilkan form selanjutnya, yaitu mengenai data bangunannya. Nah, di dalam data bangunan di sini ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama adalah fungsinya di sini, jenis fungsinya apa, kita sesuaikan. Semua kita pilih gedung perkantoran. Nah, luas bangunan karena tadi 100 sampai 500, kita detailkan seumpama 350 meter persegi. Jumlah lantainya 2 lantai, diambil dari form di awal. Terus ke nomor ITR posisi informasi tata ruangnya. Jadi pastikan bahwa ketika untuk mengajukan ini sudah mempunyai nomor ITR-nya. Semua seperti. Terus titik koordinat. Nah, untuk titik koordinat ini kita bisa mengambil dari Google Maps. Jadi nanti kita sesuaikan saja. Contohnya seperti ini. Kita buka Google Maps. Di sini seumpama nah, di sini cara untuk memilih Google Maps seperti ini. Jadi nanti kita bisa klik seumpama kita detail ya. Nah, semua di sini kita klik. Nanti akan muncul di sini koordinatnya, titik koordinatnya. Kita copy saja koordinatnya di sini dari Google Map. Kita klik salin, terus kita masukkan seperti ini ya. Nah, kalau sudah, nanti ada isian untuk upload, yaitu KTP, KK, sertifikat atau letter C atau dokumen lain. Kita isi, kita harus mengupload sesuai dengan ini. Kita sesuaikan saja. Ini saya contoh saja ya. Jadi nanti untuk file-filenya harus sudah dipersiapkan untuk apa namanya
dokumen-dokumennya dalam bentuk soft file seperti ini. Kalau sudah, nanti kita klik lanjut. Nah, form selanjutnya di dalam pengajuan PPG di sini adalah dokumen rencana teknis. Jadi dibagi menjadi beberapa, yaitu ada arsitektur, ada struktur, ada mechanical, electrical. Kita sesuaikan set plan-nya seperti apa, semua kita cari. Terus denah bangunannya, terus tampak depannya. Ini boleh gambar, boleh nanti PDF. Terus tampak samping, terus potongan melintangnya, terus potongan memanjang, terus denah pondasi, untuk file yang perlu di formatnya itu adalah bisa Excel, bisa PDF, bisa Word, bisa gambar. Jadi disesuaikan saja. Kalau sudah ini kita contohkan diisi semuanya, karena dokumen-dokumen ini harus diisi semua. Kalau tidak, nanti akan tidak disetujui ketika validasi oleh dinas. Terus selanjutnya setelah diisi semua, terus nanti di sini ada keterangan menggunakan berjaringan atau tidak. Ya atau tidaknya ini nanti akan berhubungan dengan persyaratan yang lain. Jadi semua kita menggunakan bangunannya nanti menggunakan berjaringan, klik lanjut. Maka akan nanti muncul form selanjutnya atau form yang terakhir. Nah, form terakhir di sini ada surat pernyataan, ada SKA, perhitungan struktur, ada uji fungsi listrik, sama surat pernyataan laik fungsi. Kita isi semua di sini ya. Kita isi semua. Disesuaikan. Terus untuk surat pernyataan laik fungsi ini ada download contohnya di sini. Jadi kira-kira seperti ini, nanti bisa bisa diisi dan di scan, nanti bisa disesuaikan saja. Ketika sudah semua, kita klik simpan. Nah, proses penyimpanan di sini nanti akan menyimpan semua hasil isian maupun hasil uploadan dari pemohon. Maka di sini akan muncul nih nama pemohonnya, fungsinya untuk apa, luasnya berapa, lantainya berapa, status dokumennya. Nah, statusnya di sini masih draft berkas. Jadi posisinya belum akan masuk di posisi di dinas. Jadi nanti dinas akan memvalidasi. Nah, terus kalau posisi masih draft seperti ini, karena belum masuk, berarti kita bisa mengedit dokumennya. Jadi kita edit semua, ada yang kurang atau ada yang salah, nanti formnya sama, disesuaikan dengan isiannya kita tadi. Di semua KTP kita bisa lihat seperti ini, KK dan lain sebagainya. Semua belum keisi, nanti akan terisi seperti ini, tidak ada berkas yang dipilih. Jadi posisi denah listriknya belum ada nih, kita harus mengisinya seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah diisi semua, maka harus klik upload untuk bisa meneruskan ke proses selanjutnya. Klik upload, maka akan muncul
peringatan apakah Anda yakin untuk mengupload dokumen ini, kita klik OK. Ketika sudah klik upload OK tadi, maka di sini statusnya sudah ke upload dokumen. Aksinya untuk edit dan uploadnya sudah tidak ada, akan menjadi menunggu validasi. Nah, untuk menunggu validasi di sini memang dibutuhkan beberapa waktu ya, beberapa hari, karena akan ada proses validasi, ada proses verifikasi dan tinjauan lapangan baru nanti selesai. Nah, dari situ nanti kalau sudah selesai, maka akan bisa di-download file SPPST-nya. Jadi dari PPG nanti itu bisa mendownload untuk berkasnya. Nah, setelah itu untuk menu selanjutnya adalah data SLF. Di dalam data SLF di sini tampilannya hampir sama dengan PPG. Jadi ada tombol tambah, terus ada tabel untuk pengajuan SLF-nya. Kalau klik tambah di sini, nanti akan terhubung dengan data PPG. Posisi di sini kosong karena posisi data PPG-nya masih menunggu validasi. Kita coba untuk menjadikan statusnya menjadi selesai. Kita coba. Nah, di sini untuk ketika proses statusnya done atau selesai, nanti di sini ada aksinya untuk download SPPST-nya. Download nanti akan muncul filenya. Tadi contoh saja. Terus kita lanjut ke menu selanjutnya adalah data SLF. Jadi kita klik tambah, maka otomatis akan muncul. Nah, data-data PPG di sini merujuk kepada data PPG di menu data PPG di sini. Jadi kalau semua ada beberapa data, maka akan muncul tampil semua sesuai dengan statusnya yang sudah selesai. Kita pilih yang tadi barusan kita isi, kita klik lanjut. Di sini akan ada formulir selanjutnya, yaitu memasukkan nomor IMP dan dokumen IMP-nya. Jadi ketika mengajukan permohonan untuk SLF, pastikan bahwa sudah mendapatkan nomor IMP dan dokumennya. Kita scan nomor IMP-nya, disesuaikan nanti, terus dokumen PPG-nya. Seperti ini, terus kita klik simpan. Nah, proses untuk pengajuan SLF sama seperti PPG, jadi posisi statusnya sama. Jadi nanti ada draft berkas, upload dokumen, validasi, verifikasi, revisi sampai dengan selesai. Aksinya sama, jadi nanti posisinya bisa di seperti ini, masih bisa diedit. Kalau dirasa sudah, karena SLF untuk dokumennya lebih sedikit karena dokumen yang paling banyak sudah ada di dalam pengajuan PPG, maka kita klik upload. Kalau sudah, apakah Anda yakin untuk mengupload dokumen ini, klik OK. Maka statusnya adalah upload dokumen. Nah, kita coba untuk bagaimana kalau sudah selesai. Nanti akan ada data SLF-nya. Nah, di sini posisi statusnya selesai dan aksinya bisa mendownload SLF. Ini contoh filenya saja. Itu mungkin penjelasan saya tentang bagaimana penggunaan SIAPSBank untuk permohonan data PPG maupun data SLF. Nah, ketika semua sudah selesai, pastikan bahwa kita sudah keluar dari sistem dengan cara klik yang paling kanan atas di sini, klik logout. Apakah Anda yakin ingin keluar, klik OK. Maka akan kembali seperti ini. Baik, itu aja mungkin penjelasan saya. Terima kasih.